Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang beberapa kebijakan perdagangan internasional, ada kebijakan untuk sektor impor dan juga kebijakan ekspor. Itu untuk apa? Jadi di sini tujuan dibuatnya kebijakan perdagangan internasional yang pertama adalah melindungi produksi dalam negeri. Jadi biasanya negara-negara yang tingkat pembangunan ekonominya itu masih rendah dan masih belum kuat, biasanya itu cenderung menerapkan proteksi atau perlindungan terhadap produk-produk yang serupa dari luar negeri atau impor. Itu tujuannya itu tadi untuk melindungi industri-industri di dalam negeri yang baru berdiri atau biasanya sedang merintis. Jadi diharapkan industrinya itu bisa berkembang dan mampu bersaing di kancah internasional. Oke, tujuan kebijakan perdagangan internasional yang kedua adalah menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Nah, biasanya untuk neraca pembayaran sendiri pasti berhubungan dengan surplus dan defisit. Kalau surplus itu artinya kelebihan, kalau defisit itu kekurangan. Nah, kenapa dibuat kebijakan perdagangan internasional? Yaitu tadi, biar apa? Terhindar dari defisit. Defisit itu minus, ya kan? Jadi agar terhindar dari defisit dalam neraca pembayaran. Nah, negara itu biasanya menggunakan kebijakan perdagangan proteksionis atau perlindungan, melindungi. Jadi caranya itu dengan meningkatkan ekspor dibanding impor. Tujuan yang ketiga yaitu untuk menjaga kestabilan tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, misalnya supaya pertumbuhan ekonominya itu stabil, pasti kan kita harus meningkatkan penerimaan negara. Nah, biasanya itu dilakukan dengan cara mengenakan tarif tertentu terhadap produk impor dan ekspor. Jadi, negara bisa meningkatkan penerimaan atau pendapatan negaranya. Oke, tujuan kebijakan perdagangan internasional yang terakhir yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan. Nah, untuk negara yang sektor industrinya itu masih belum kuat, biasanya itu terancam akan hancur jika impor sepenuhnya dibebaskan. Yang selanjutnya berarti peningkatan jumlah pengangguran di negara tersebut. Nah, untuk itu harus diadakan sektor padat karya, misalnya pertanian, jasa, perdagangan. Nah, untuk lapangan pekerjaan sendiri, misalnya tadi ada salah satu kebijakannya adalah subsidi. Jadi pemerintah ngasih subsidi nih ke industri-industri yang masih terbatas dalam hal modal atau yang lainnya, dan diharapkan dengan adanya subsidi produksi akan meningkat. Ketika produksi meningkat, tentu saja diharapkan untuk lapangan pekerjaannya sendiri juga akan meningkat. Jadi untuk jumlah penganggurannya diharapkan akan menurun.